Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul Hidden Strike yang rilis tahun 2023. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di salah satu gurun di Timur Tengah, pasukan khusus asal Tiongkok terlihat mulai mendekati area kilang minyak milik perusahaan U-Time. Mereka dikirim untuk tugas penyelamatan para pekerja di sana menyusul adanya upaya perebutan kilang minyak yang dilakukan oleh para tentara bayaran. Bersama dengan Direktur Operasi U-Time yang bernama Profesor Cheng, rencana evakuasi pun mulai disusun. Namun tampaknya misi penyelamatan kali ini jelas tidaklah mudah cuy. Bukan karena banyaknya orang yang harus diselamatkan, tetapi juga karena rute menuju zona hijau yang dikenal sangat rawan perampokan. Meski terbilang sulit, namun mau tak mau Luo Feng sebagai pemimpin operasi itu akhirnya memutuskan jalan maut sebagai akses menuju ke wilayah aman dalam evakuasinya nanti. Di waktu yang sama, terlihat seorang pria bertubuh kekar yang tengah asik memainkan stick golfnya di salah satu perdesaan. Pria bernama Chris Van Horn itu ternyata diketahui sebagai mantan tentara bayaran yang kini memilih untuk menjadi volunteer dan mengabdikan dirinya untuk bertugas dalam misi sosial, termasuk di pemukiman tempat tinggalnya saat ini. Dalam pertemuan mereka, sang adik yang bernama Henry Van Horn ternyata juga sempat menawari Chris untuk kembali bergabung dalam kelompoknya. Bahkan ia tak segan untuk membocorkan tentang tugas berikutnya dengan bayaran 5 kali lipat lebih besar dari biasanya. Di mana dalam tugas tersebut, ia hanya perlu menculik beberapa orang yang disinyalir menjadi pemasok senjata ilegal lainnya. Tak cukup sampai di situ, Henry juga sempat menyinggung soal pengalaman buruknya bersama Chris yang sempat dikepung oleh para pemberontak. Sialnya lagi, pemasok senjata dari kaum perompak itu adalah orang-orang yang kini menjadi targetnya dalam misi nanti. Nah, meski sempat terbawa emosi dengan masa lalunya, namun tampaknya ajakan Henry kali ini tak sedikit pun mengubah pendirian dari Chris, yang tetap memilih untuk menikmati hidupnya bersama warga desa di sana. Dalam kesehariannya, Chris tak hanya sekedar berbaur bersama dengan warga desa setempat, tetapi ada banyak hal lain yang perlu dituntaskannya, termasuk soal pasokan air yang terbilang sangat sulit di wilayah tersebut. Bahkan, kondisi kini semakin diperparah dengan matinya mesin pompa yang selama ini menjadi satu-satunya pasokan sumber air di desa itu. Hal tersebut diutarakan oleh volunteer lainnya bernama Owen Pedok yang sekaligus juga berprofesi sebagai teknisi yang ada di desa itu. Ia menyebut jika mesin pompa baru sangat dibutuhkan untuk memenuhi pasokan air di desa itu. Sayangnya, harga mesin baru yang dibanderol mencapai $100.000 itu jelas sangatlah mahal dan tak mungkin bagi warga di sana untuk membelinya. Nah, karena alasan itulah, maka Chris berniat untuk menyumbangkan semua uangnya untuk membeli mesin pompa tersebut. Bahkan kini ia mulai mempertimbangkan soal pekerjaan yang sempat ditawarkan oleh Henry sebelumnya. Terlebih iming-iming bayaran besar masih sangat lekat di pikirannya. Sementara itu di kilang minyak U-Time, proses evakuasi mulai dilakukan dengan menyertakan 11 bus dengan pengawalan udara melalui helikopter. Namun perjalanan menuju zona hijau jelas tidaklah mudah. Rombongan Luo harus melalui jalan maut yang dipenuhi oleh ranjau. Tapi untungnya semua itu bisa dilalui oleh mereka dengan sangat mudah. Menariknya, Luo yang menjadi supir di bus terdepan ternyata juga bersama dengan putri sematawayangnya yang bernama Dr. Mei. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata hubungan antara ayah dan anak itu tidak terjalin dengan baik. Mei memendam kekesalan besar pada Luo yang dinilainya lebih mementingkan pekerjaan ketimbang keluarganya sendiri. Bahkan wanita yang bekerja sebagai tim peneliti di perusahaan U-Time itu juga sempat mengungkapkan tentang masa lalunya, di mana saat sang ibu sakit justru Luo sama sekali tak menjenguk atau memberikan perhatian kepadanya. Atas semua pengalaman itulah, Mei kini tidak hanya membenci sosok Luo saja, melainkan juga menaruh dendam besar pada ayahnya itu. Pertikaian antara anak dan ayah itu pun seketika terhenti setelah rombongan mendapati adanya badai pasir yang tiba-tiba menghadang mereka. Nah, anehnya kedatangan badai tersebut sama sekali tak bisa diprediksi oleh tim di sana. Parahnya lagi, sinyal yang sebelumnya menjadi andalan sebagai petunjuk jalan seketika menghilang begitu saja.
Alhasil, mau tak mau rombongan itu pun harus menyusuri jalanan yang sangat gelap tanpa adanya panduan arah di sana. Secara mengejutkan, badai pasir yang begitu tebal ternyata menjadi celah bagi para perompak untuk melancarkan aksi mereka. Dan salah satu di antaranya adalah Chris. Tak tanggung-tanggung, komplotan perompak itu dengan cekatan mampu membajak 2 bus sekaligus dan mengiringnya keluar dari rombongan bus lainnya. Menariknya, Luo dan timnya yang berhasil keluar dari badai pasir malah baru menyadari jika rombongan mereka telah berkurang. Tak ingin terjadi hal buruk pada kedua bus yang hilang, Luo pun akhirnya memutuskan untuk mencari sendiri menggunakan helikopter. Tak terkecuali dengan Mei yang bersikeras untuk ikut dalam misi pencarian tersebut. Dalam penelusurannya, Luo akhirnya mendapati fakta di balik fenomena badai pasir tadi. Karena ternyata badai yang tak terprediksi itu telah dibuat secara sengaja menggunakan truk bermesin jet. Tak hanya itu, salah satu bus yang berhasil ditemukan Luo ternyata hanyalah siasat dari para perompak untuk mengelabui tim penyelamat. Sedangkan satu bus lainnya kini tengah menurunkan beberapa penumpangnya yang mulai dibawa menggunakan mobil Chris dan kawanannya. Aksi baku tembak juga sempat terjadi antara kawanan Chris dan tim penyelamat. Sayangnya para tentara bayaran yang terlatih itu bisa dengan mudah menjatuhkan salah satu helikopter dari tim penyelamat. Alhasil, 5 orang yang diculik dari U-Time pun kini menjadi sandera dari kawanan perompak itu. Nah, di sebuah bangunan kosong, pertemuan dilakukan oleh kawanan Chris dengan sosok yang memberi pekerjaan pada Henry. Secara tak terduga, klien yang telah memberi tugas penculikan ternyata adalah Owen. Mendapati fakta tersebut, Chris pun meluapkan kekesalannya pada Henry karena secara tak langsung telah membohonginya dengan tugas tersebut. Sama halnya dengan Owen, Chris juga menunjukkan kekecewaannya atas aksi busuk yang telah dilakukan rekannya itu selama ini. Bahkan tawaran untuk bergabung yang dilakukan oleh Owen sama sekali tak digubris oleh Chris yang lebih memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan malang bagi Henry, ia yang tetap bertahan dan berusaha meminta uang bayaran atas tugasnya tadi malah mendapat timah panas yang membuatnya meninggoy saat itu juga bersama dengan kawanan lainnya. Kembali ke Luo. Ia yang terus menelusuri jejak perginya kawanan perompak malah mendapati kemunculan mobil yang dikendarai oleh Chris. Uniknya, Luo yang sempat membidik Chris malah memilih untuk tidak menembaknya. Melainkan ia justru turun di desa yang menjadi tempat tinggal targetnya tersebut. Di tempat itulah perasaan Chris seketika dibuat tak karuan setelah mendapati tubuh Henry yang sudah tak bernyawa. Aksi baku hantam pun terjadi antara Chris dan Luo. Hingga kemudian datanglah rombongan militan Prancis yang meminta bayaran atas bisnis penjualan senjata yang telah dilakukan Henry. Merasa telah dibohongi, militan Prancis itu pun lalu berusaha menembaki Chris dan Luo. Menariknya, berondongan tembakan itu justru telah memaksa Chris dan Luo untuk bekerja sama dan mengusir para rombongan militan asal Prancis tersebut. Tak hanya itu, keduanya yang telah menyadari adanya peran besar di balik aksi keji Owen, kini sepakat untuk bersama-sama menghentikan sepak terjang Owen dan komplotannya, termasuk menyelamatkan orang-orang dari U-Time yang menjadi sandranya. Di sisi lain, kilang minyak U-Time kini telah dikuasai oleh komplotan Owen, dan terungkaplah motif dari aksi mereka yang ternyata ingin menguras habis stok minyak dengan menjualnya secara ilegal. Namun untuk bisa melakukannya, Owen membutuhkan kode enkripsi sebagai akses untuk membuka pipa-pipa saluran minyak dari kilang di sana. Mengetahui hal tersebut, Owen pun lalu memaksa Cheng untuk memberikan kode akses dengan cara menembaki satu demi satu sandera yang ada di sana. Meski awalnya bersikeras untuk tutup mulut dan terkesan cuek dengan berjatuhannya korban di sana, namun pada akhirnya Cheng luluh setelah mengetahui jika satu sandera tersisa lainnya adalah putranya sendiri. Dari sinilah diketahui bahwa kode yang dibutuhkan berada di dalam tas, di mana tas tersebut sempat dititipkan oleh Cheng kepada Mei. Mendengar pengakuan tersebut, Owen lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan keberadaan tas yang diinginkannya. Di waktu yang sama, suasana tegang yang sempat menyelimuti warga desa seketika pecah setelah kedatangan Chris di sana.
Terlebih Luo yang selama ini terkesan kaku ternyata juga bisa menghibur anak-anak desa tempat Chris tinggal. Ketegangan pun seketika berubah menjadi keceriaan. Nah, di tempat itu juga Chris mengungkapkan masa lalunya, di mana ia pernah bekerja bersama ayah dan adiknya sebagai tentara bayaran. Namun tugas mereka di jalan maut ternyata telah menjadi titik balik dalam kehidupan Chris. Karena pada misi itulah sang ayah meninggoy setelah sempat terjebak dalam baku tembak dengan gerombolan perompak yang ada di sana. Nah, sejak insiden itu juga, Chris akhirnya memilih untuk menjalani hidupnya sebagai warga biasa. Nah, tak lama kemudian, momen hangat kedekatan antara Chris dan Luo seketika berubah menjadi ketegangan setelah terdengar suara gonggongan anjing yang menjadi tanda datangnya orang asing di desa tersebut. Dan benar saja, sejumlah orang asing bersenjata api nampak mulai mengendap memasuki wilayah di sana. Tanpa pikir panjang, Chris dan Luo pun berusaha menghabisi satu demi satu anak buah Owen yang mulai berdatangan. Meski sempat berhasil menumbangkan beberapa anak buah Owen, namun karena kalah jumlah, akhirnya Chris dan Luo mulai terpojok. Dalam kondisi tersebut, secara mengesankan beberapa warga desa ternyata muncul dengan membekali diri mereka menggunakan senjata ala kadarnya. Merasa terkepung, salah satu tangan kanan Owen yang bernama Knox malah mengancam balik dan membuat kondisi di sana semakin mencekam. Perompak itu juga mengatakan bahwa kedatangannya hanya untuk mendapatkan tas yang sempat diberikan Cheng kepada Mei. Mendengar pernyataan tersebut, Chris yang tak ingin hal buruk terjadi pada warga desa pun akhirnya mengambil tas yang mereka inginkan dan membiarkan kawanan perompak itu pergi dari sana. Keesokan harinya, Chris, Luo, dan Mei kembali membicarakan tentang aksi busuk yang tengah dilakukan Owen bersama komplotannya. Mei mengungkapkan bahwa kilang minyak milik Yutai memiliki cadangan stok minyak hingga jutaan barel. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi para perompak untuk merebut dan menguasai kilang minyak tersebut. Tujuannya sudah pasti adalah untuk menguras habis stok minyak dengan menjualnya secara ilegal. Tak sampai di situ saja, Mei juga menjelaskan bahwa proses pemindahan minyak oleh Owen pasti akan melibatkan saluran bawah tanah, di mana pipa-pipa raksasa di dalam tanah itulah yang nantinya akan menyalurkan stok minyak ke dermaga guna dipindahkan ke truk atau kapal pihak pembeli. Menariknya, Mei yang juga berperan sebagai peneliti di U-Time ternyata mengetahui tentang enkripsi kode yang digunakan untuk membuka akses distribusi minyak di dalam pipa. Meski kode tersebut hanya ada dalam dongle yang secara kebetulan disimpan di tas Cheng. Mendengar penjelasan dari Mei, Chris dan Luo yang tak ingin kecolongan lalu bergegas menyambangi area kilang minyak U-Time. Di saat yang bersamaan, Owen yang telah mendapatkan dongle akses lalu memerintahkan Cheng untuk segera membuka saluran pipa minyak menuju ke dermaga, bersama dengan mulai berdatangannya para pembeli menggunakan kapal-kapal tanker berskala besar. Namun untuk bisa memindahkan jutaan barel minyak jelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setidaknya butuh waktu hingga 24 jam bagi kilang minyak U-Time untuk mengalirkan semua stok minyak yang ada pada mereka. Mengetahui hal itu, Owen pun berinisiatif memanfaatkan beberapa truk tangki di sana untuk mempersingkat proses pemindahan minyaknya. Nah, tak lama berselang, Chris dan Luo pun datang dengan mengendarai truk bermesin jet dan mulai merangsek masuk ke area kilang minyak. Aksi baku hantam pun kembali terjadi. Namun tampaknya kerjasama yang apik antara Chris dan Luo mampu dengan mudah menghabisi satu demi satu anak buah Owen. Tapi sialnya, Chris dan Luo yang terlalu sibuk menghajar anak buah Owen malah dimanfaatkan oleh perompak itu untuk kabur membawa 3 truk tangki penuh bermuatan minyak dari area kilang. Chris yang menyadarinya lalu berbagi tugas dengan Luo di mana ia akan pergi mengejar Owen, sementara Luo bertugas menghabisi Knox dan memastikan terhentinya akses minyak di ruang kontrol. Keberuntungan nampaknya masih berpihak pada Chris. Ia yang sempat tertinggal jauh oleh Owen tiba-tiba kedatangan Mei yang mengendarai mobil kesayangannya. Dengan cepat, keduanya pun lalu mengejar laju rombongan Owen dengan disertai aksi baku tembak di antara mereka.
Di sini sialnya, mobil kesayangan Chris yang tak dirancang untuk melaju di medan berat jelas tak memungkinkannya untuk menandingi laju mobil off-road yang dikendarai Owen. Alhasil, Chris dan May harus terhenti setelah insiden kecelakaan menghancurkan mobil kesayangan Chris itu. Keberuntungan lagi-lagi masih ada di pihak Chris. Ia yang sempat putus asa karena kehilangan jejak Owen dan menghancurkan mobil kesayangannya, tiba-tiba mendapati kemunculan Luo yang tengah mengendarai truk bermesin jet milik Chris. Tak ingin membuang waktunya, Chris, Luo, dan May pun kembali melakukan pengejaran pada sosok Owen. Dengan memanfaatkan mesin jet yang ada di truk miliknya, Chris akhirnya kembali berhasil menemukan komplotan Owen bersama dengan ketiga truk tangkinya. Dengan kecepatan tinggi, truk bermesin jet itu lantas menabrak salah satu truk minyak yang memicu kecelakaan beruntun dengan truk minyak lainnya. Alhasil, ledakan besar pun terjadi. Setelah kehilangan ketiga truk tangki dan seluruh anak buahnya, Owen yang tak ingin mati konyol lalu berusaha kabur dari kejaran Chris dan Luo. Hal itu juga yang memaksa Chris dan Luo untuk kembali menggunakan mesin jet pada truk mereka demi bisa mengejar Owen. Tak ingin kehilangan targetnya tersebut, Luo yang memacu truknya dengan kecepatan tinggi tanpa ampun menabrak dan terus menyeret mobil Owen hingga terjun ke jurang. Aksi penyelamatan dramatis pun juga sempat dilakukan oleh Luo pada May. Hingga akhirnya keduanya pun selamat setelah menggantungkan tubuh mereka pada tali pembatas jalan yang sempat dikaitkan oleh Luo. Meski telah terhindar dari truk jet yang meluncur masuk ke jurang, namun bukan berarti Luo dan May bisa selamat begitu saja. Karena ternyata Owen yang seharusnya juga ikut terdorong masuk ke dalam jurang, malah masih hidup bersama dengan mobil off-roadnya. Konyolnya, Owen yang tersadar dan mendapati keberadaan Luo dan May yang tengah tergantung di tebing jurang, malah berinisiatif untuk mengempaskan mereka dengan memutus tali pengikat yang ada di bawah mobilnya. Dan naas bagi Owen, aksinya kali ini ternyata malah membawanya kepada maut. Mobilnya tergelincir masuk ke jurang setelah batu yang menjadi pijakan mobilnya itu runtuh. Dan alhasil, Owen pun akhirnya tewas di dasar jurang bersama dengan ledakan yang muncul dari mobilnya sendiri. Atas aksi heroik yang dilakukan oleh Luo, hubungan antara May dan ayahnya itu pun kini menjadi semakin dekat. Dengan senggugukan, May meluapkan rasa terima kasihnya dan kesedihannya itu pada sang ayah. Namun secara tak terduga, momen kedekatan antara ayah dan putri itu malah tak berlangsung lama. Karena ternyata Chris yang sempat dikira meninggoy bersama dengan jatuhnya truk sebelumnya tiba-tiba muncul dari bawah tebing. Sontak, Luo dan May lalu bekerja sama untuk menyelamatkan Chris dari sana. Kini mereka bertiga akhirnya bisa selamat setelah rangkaian aksi menegangkan telah mereka alami. Di akhir film terlihat aktivitas warga desa yang bergotong royong memperbaiki sistem pengairan di wilayah mereka. Meski sempat mengalami masa-masa sulit dengan kekeringan yang melanda desa, namun kini semua penderitaan itu telah terbayar dengan mengalirnya air yang begitu deras dari dasar sumur. Warga desa pun sangat senang menyambutnya, tak terkecuali dengan Luo, Chris, dan May, yang juga tak bisa menyembunyikan rasa bahagia mereka dengan keberhasilan tersebut. Menariknya, kegembiraan yang sedang dirasakan oleh mereka sempat terhenti setelah Luo kedatangan anak buahnya. Kedatangan mereka ternyata untuk memberitahu Luo perihal misi selanjutnya yang harus mereka kerjakan. Entah apa yang ada di benak Luo. Ia yang merasa sudah sangat cocok dengan Chris seketika meresponnya dengan turut mengajak teman barunya itu dalam misi tersebut. Tanpa pikir panjang, Chris yang juga sudah sangat akrab dengan Luo pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Sama halnya dengan May yang nampak tersenyum melihat keakraban yang terjalin antara Luo dan Chris. Seolah kini ia telah menerima kembali sang ayah dalam kehidupannya, termasuk dengan profesi yang digeluti oleh ayahnya itu. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Hidden Strike yang rilis tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.